Nih, abahnya gimana sih? Gimana ngabisinnya coba? Abah, how am I supposed to finish this, Abah? Nah, ini masih tersisa juga nih bekas-bekas konflik. Masih lubang-lubang peluru masih terlihat di tembok-temboknya, kemudian dibakar, bekas jelaga. Jadi Aleppo yang kita kenal dengan nama Halab itu sudah dikenal ya, ditemukan dalam kitab Babilonia kuno pada tahun 750 sebelum Masehi. Kemudian juga ditemukan dalam enkripsi Mesir kuno, kurang lebih sekitar tahun 16 juga sebelum Masehi begitu ya. Dalam beberapa abad, Aleppo adalah kota terbesar di wilayah Syam dan kota ketiga terbesar Kesultanan Utsmaniyah setelah Konstantinopel dan Kairo begitu. Jadi Aleppo menduduki urutan ketiga. Kota ini cukup berarti dalam sejarah karena lokasinya yang menentukan sebenarnya. Dia menjadi akhir dari jalur perdagangan sutra ya, yang terus melalui Asia Tengah dan Mesopotamia pada zaman dulu. Nah, saat dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, perdagangan dialihkan ke laut dan Aleppo perlahan-lahan mulai tersisihkan, mulai ditinggalkan begitu. Saat kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah pada Perang Dunia I, sebagian daerah Aleppo diserahkan kepada Turki modern pada saat itu untuk kepentingan jalur kereta api Baghdad. Yang kita tahu bahwa jalur kereta api Baghdad yaitu jalur kereta yang menghubungkan Baghdad dengan Berlin. Wilayah-wilayah di sekitar Aleppo yang saat ini menjadi wilayah Turki itu adalah sesungguhnya dulu adalah bagian dari Suriah, dari Syam, dan menjadi di bawah kegubernuran Aleppo. Seperti kota Antioch yang kita kenal saat ini menjadi kota Antakya, kemudian juga Alexandretta atau Iskandarun yang ada di bagian selatan Turki, itu jatuh ke tangan Turki pada saat itu. Yang mana sebelumnya Gaziantep yang juga dikenal sebagai kota Antep ya, itu dulunya adalah wilayah bagian dari Aleppo yang akhirnya masuk dalam teritori Turki modern begitu. Di akhir beberapa dekade lebih lanjut membuat situasi menjadi mundur terhadap kemajuan Aleppo. Tapi justru kemunduran itu membawa keuntungan kepada Aleppo, sehingga Aleppo justru bisa memelihara dan melindungi kota kuno Aleppo, yang di dalamnya terdapat arsitektur kuno yang dari abad pertengahan serta warisan tradisionalnya begitu. The Syrian Observatory for Human Rights has confirmed that rebel-held districts in the east of the city have now been completely besieged. Nah, kota Aleppo ini memang merupakan kota di bagian utara Suriah yang berbatasan langsung dengan Turki bagian selatan. Ini merupakan kota tertua dan bahkan tertua di dunia. Banyak gedung-gedung tua bisa kita lihat di sini. Namun ketika konflik dan pada saat itu ketika diduduki oleh kelompok ISIS dan kemudian dipukul oleh pasukan pemerintah Suriah dan dibantu oleh Rusia pada saat itu, banyak bangunan hancur. Sebenarnya bukan karena konfliknya tapi ketika mereka meninggalkan kota ini, mereka membumi ratakan, merusak semua yang ada di sini, sehingga tidak menyisakan itu. Kita cerita tentang konflik Timur Tengah, perang saudara di Suriah, bahwa selama konflik selama 1 dekade terakhir ini, kota Aleppo ini dibagi menjadi 2. Satu adalah wilayah kepemilikan pasukan pemerintah Suriah, sementara wilayah yang lain adalah dikuasai oleh kelompok-kelompok pemberontak yang tadi.
Free Syrian Army, kelompok demokratik, ISIL, dan juga ada dari Kurdi begitu ya. Nah, umumnya kelompok-kelompok ini menguasai kota tua Aleppo yang di dalamnya notabene masih tersimpan peninggalan bangunan-bangunan bersejarah, peninggalan-peninggalan dari bahkan menjadi heritage kebudayaan dunia begitu, heritage dunia ya. Bangunan sisa zaman perjanjian Prancis yang tentunya indah sekali itu, model-model kayak Art Nouveau, Renaissance itu ada di sekitar masjid itu. Itu bikin saya sedih, tapi ya bagaimanapun Aleppo itu memberi kesan mendalam buat saya. Salah satu kota tertua di dunia yang tidak berhenti ditinggali selama 10.000 tahun. Dihajar gempa, dihajar perang berulang kali selama 10 abad, tapi kotanya tetap hidup. Di dalam kota tua Aleppo, di sana ada 2 landmark kota Aleppo. Ada Citadel Aleppo dan ada juga Masjid Umayyah Aleppo gitu. Kita berada di Masjid Umayyah di Aleppo, di sebuah distrik Al-Jolum namanya. Masjid ini memang merupakan salah satu masjid tertua di kota Aleppo dan terbesar. Namun masjid ini sudah mengalami renovasi yang berkali-kali. 100 tahun yang lalu dia pernah hancur karena gempa, kemudian menyusul konflik Suriah. Dan ini kita lihat bahwa renovasinya bukan main. Inilah akibat dari konflik sebenarnya yang paling banyak, sehingga harus membangun kembali masjid ini. Nah, Masjid Umayyah Aleppo ini yang paling terdampak dari konflik ini, hancur. Setelah dia hancur, kemudian memang benar-benar rata dengan tanah akibat pertempuran selama konflik Suriah, dan sekarang memang dibangun lagi dari nol begitu ya. Awalnya deg-degan ya, waktu kita masuk Masjid Umayyah di Aleppo ini. Kenapa? Karena kita dikawal sama tentara yang bawa senjata laras panjang ya. Kita masuk dalam proyek pembangunan Masjid Umayyah ini karena memang batu-batu masih ditata, masih disusun gitu ya, dan pembangunannya masih dengan alat berat gitu ya. Kerap memang dijaga oleh militer dengan senjata lengkap ya. Kebanyakan mereka tuh menenteng senjata laras panjang ya, jenis AK-47. Tapi ya memang itu pemandangan hari-hari begitu di Aleppo. Tapi tugas dia juga bukan cuma itu ya, tapi karena ada pembangunan yang sedang berlangsung, di mana batu-batu itu sedang diangkut sana-sini, dia juga bertanggung jawab atas selamatin kita supaya nggak kena kejatuhan batu gitu. Waktu sampai sana itu gila sih ya, masjid seluas itu hancur gitu, dan waktu kami datang itu udah setengah renovasinya sudah menjelang baik gitu, walaupun di sana banyak batu. Yang saya tangkap malah begini. Ini hebat banget ya orang mendokumentasikan masjid ini sehingga mereka tahu batu ini harus diletakkan di mana, ditambalnya pakai batu yang model apa lagi dengan ukuran yang sangat presisi, sehingga nantinya kalau jadi sama dengan sebelum perang terjadi atau sebelum gempa terjadi. Itu buat saya tuh dokumentasi yang luar biasa. Masjid itu umurnya bukan kayak 100 tahun, itu udah ribuan tahun masjid itu ada gitu ya. Itu luar biasa sih. Kita telah sampai di Aleppo dan kita sedang menemui salah satu masjid yang kalau dibilang di sini itu adalah Masjid Agung Umayyah. Jadi 100 tahun yang lalu ini pernah ambruk karena gempa, lalu karena konflik juga terlantar, tapi dari Aga Khan Foundation mendanai kembali untuk pembangunan kembali The Great Mosque of Umayyah in Aleppo. Kalau kita muter sama, nah yang ini kalau kita sering mengunjungi masjid-masjid besar ya, pasti ada kayak mimbar untuk melihat ke bawah dan bisa jadi tempat para pengkhotbahnya, itu kan imamnya untuk memberikan dakwahnya.
Jadi saat ini semua lagi dikembalikan, direstorasi. Kalau kita lihat yang ini, batu-batunya, ini batu baru yang menyerupai lama. Di luar itu ada tumpukan-tumpukan batu, kalau yang lumputan, yang hitam dan sudah diberi nomor, itu akan disusun kembali menyerupai yang lama. Mudah-mudahan sih within 5 years, kalau kondisinya membaik dan kondusif, kita bisa lihat hasil yang sempurna dari Masjid Umayyah. Masjid Umayyah Aleppo ini telah melewati beberapa situasi ya, mengalami kerusakan begitu ya. Kalau dihitung-hitung ada 9 kali mungkin. Dan telah menjalani restorasi berulang-ulang. Namun ironisnya, justru perang saudara di Suriah yang dimulai pada tahun 2011 itulah justru menyumbang kerusakan terbesar terhadap Masjid Umayyah. Ini kerusakan paling parah nih ya, yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 2012 baku tembak antara pasukan pemberontak Suriah dengan pasukan pemerintah Suriah, menyebabkan kerusakan serius pada Masjid Agung Umayyah. Masjid ini dikuasai oleh kelompok pemberontak pada tahun 2013. Hanya berjarak sekitar 200 meter saja pasukan berhadapan dengan artileri, berondongan senjata api dari kubu pemerintah ya. Jadi memang karena untuk menumpas kelompok pemberontak yang bersembunyi di masjid ini, jadi praktis bangunan masjid ini hancur, parah. Nah, pada tanggal 24 April 2013, menara Masjid Umayyah ini hancur karena ditembak. Dan yang membuat saya senang, lega gitu, karena melihat makamnya Nabi Zakaria alaihissalam, papinya Nabi Yahya, itu utuh, tidak tersentuh gitu ya. Tetap baik keadaannya, walaupun di depannya tuh hancur gitu. Tapi kita bisa lihat dari pintu makam yang kebetulan dari besi itu, makamnya baik keadaannya. Itu yang membuat saya senang. Yang paling berkesan di situ masih terdapat makam Nabi Zakaria ya, ayah dari Nabi Yahya, yang juga wafat dibunuh oleh penguasa saat itu, Kaisar Herodes, yang setelah membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria lari dan meminta perlindungan dari Allah, dan Allah mengizinkan untuk berlindung di dalam pohon. Atas izin Allah, pohon itu terbuka, Nabi Zakaria masuk ke dalam dan bersembunyi. Namun syaitan yang mendengar percakapan itu, syaitan membisikkan kepada pengikut Herodes bahwa Nabi Zakaria berada dalam pohon itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggergaji pohon itu. Jadi makamnya beliau, Nabi Zakaria alaihissalam, ada di Masjid Umayyah Aleppo, dan kita masih sempat untuk melihatnya begitu ya. Nah, satu lagi di peninggalan yang paling yang menjadi landmark dari kota Aleppo adalah Citadel Aleppo ya, sebuah benteng besar begitu ya. Mayoritas bangunan ini yang bertahan hingga hari ini diperkirakan berasal dari periode dinasti Ayyubiyah gitu. Benteng yang berada di bukit dan dikelilingi parit itu, parit lebar, merupakan sebuah bangunan yang mengelilingi sebuah istana di kota tua Aleppo. Dengan keunikannya yang terdapat parit lebar dan dalam gitu ya, kurang lebih sekitar 30 meter ke dalamnya itu. Ya, dan dialiri oleh air untuk melindungi benteng dari penyelundup pada zaman dulu. Dianggap sebagai saingan utama terhadap benteng Kairo dan benteng Damaskus yang pernah ada gitu. Benteng yang mengelilingi bukit ini di tengah kota Aleppo itu dibangun dari blok batu besar, blok batu gamping yang mengkilat gitu ya. Dan batu-batu itu menancap kuat di atas bukit. Nah, memang kita kesana kita nggak bisa masuk ke dalam benteng pada saat itu karena masih baru saja sekitar 2 pekan atau 3 pekan kurang lebih habis gempa bumi besar kemarin. Jadi kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Citadel karena masih banyak gempa-gempa susulan yang mengakibatkan guguran-guguran material ya, dan itu juga
cukup berbahaya kepada pengunjung begitu ya. Inilah pemandangan umumnya di kota Aleppo. Nah, ini masih tersisa juga nih bekas-bekas konflik. Masih lubang-lubang peluru masih terlihat di tembok-temboknya, kemudian dibakar, bekas jelaga. Kemudian gedung-gedung ini runtuh juga kemarin ketika pertengahan Februari lalu gempa menghantam Turki dan Suriah. Saya melihat ya bahwa gila, ini bangunan-bangunan ini menyimpan 1001 cerita begitu ya. Banyak gedung-gedung tua yang berhiaskan lubang-lubang peluru gitu. Wah, belum lagi ditambah lagi dengan kehancuran gempa yang terakhir gitu kan. Jadi saya mencoba untuk merekonstruksi sebenarnya, mereka ulang kehidupan di kala konflik saat itu ya. Melalui foto-foto yang saya ambil, kemudian saya narasikan begitu ya, melalui Instagram saya, dan saya mencoba sebenarnya untuk menggambarkan kehidupan pada saat itu. Walau sebagian besar tokoh di dalam rekonstruksi saya itu adalah fiktif, tapi setidaknya itu mewakili kehidupan masyarakat Aleppo pada saat itu. Mendekatkan kita kepada peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada saat itu ya. Ya walaupun ada juga sih sebenarnya beberapa kisah nyata yang saya sempat abadikan lokasi dan tempatnya. Kemudian saya seperti ada cerita kisah nyata Guevara dari Aleppo yang merupakan kisah nyata seorang guru begitu ya, seorang ibu guru yang setelah penyerangan militer Rusia dan pasukan pemerintah Suriah melakukan pemboman di kota Aleppo, pada saat itu dua anaknya meninggal dunia. Dia putus asa, kemudian dia berhenti menjadi guru, kemudian dia dengan dia memutuskan untuk menjadi penembak runduk begitu. Dengan hijabnya dan jaketnya, celananya yang berwarna hijau, dia memanfaatkan gedung-gedung tua di atas untuk melakukan aktivitasnya sebagai penembak runduk gitu ya, membunuh pasukan-pasukan yang dianggap berseberangan dengan dia pada saat itu. Itu ada kisah nyatanya tuh ya, Guevara dari Aleppo. Nah, akibat konflik ini, khususnya masyarakat yang hidup di tengah konflik dan terdampak konflik di wilayah Aleppo dan sekitarnya, situasi ini memaksa mereka untuk harus hidup berpindah-pindah pada saat konflik. Bahkan tidak sedikit yang harus pergi ke luar negeri. Melarikan diri begitu ya, menyelamatkan diri ke luar negeri. Mungkin kalau kita pernah menonton film The Swimmers yang dirilis oleh Netflix, itulah gambaran umumnya masyarakat Suriah yang ingin keluar dari situasi perang gitu ya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tercatat kurang lebih pada tahun 2021, sedikitnya 6,8 juta jiwa masyarakat Suriah yang mengungsi keluar dari Suriah. Jumlah ini akhirnya menjadi jumlah yang terbesar ya dibandingkan negara manapun yang dilanda konflik. Dalam perjalanan ini karena memang konflik ya, kita juga melihat, kita menemukan suatu pemandangan yang umum bagi masyarakat Aleppo, konflik dan juga dalam tekanan embargo. Setiap orang, setiap keluarga itu mendapat jatah 25 liter bensin. Jadi ketika kita jalan di highway antara Aleppo Damaskus itu, kita ketemuin suatu antrian yang panjang banget.
antrian bensin yang kita lihat bahwa gila, bukan main ya. Masyarakat itu merasa sudah menjadi terbiasa bagian dari kehidupannya dan itu bagi mereka adalah normal-normal saja ya. Dia kayaknya bisa memenuhi kebutuhannya semua sendiri. Bahkan beberapa jenama ternama dunia itu di sana juga ada ya, bikinan sendiri tapi mereka akan menyerang dari apa yang nggak bisa mereka produksi sendiri. Kalau di Suriah itu fuel, dan mereka tahu bahwa rakyat akan makin susah kalau nggak ada benda itu, sehingga ya kita ngalami antrian sepanjang 2 kilo hanya untuk 25 liter. Tadi gitu kalau saya bilang kayaknya kalau udah kepepet lo akan menjadi orang yang pasrah tapi bukan mengalah, bukan kalah, pasrah tapi bukan kalah gitu. Jadi kita nggak lihat pom bensin ya di sana, tapi ada sebuah tempat-tempat yang mana kita bisa mendapatkan bensin, which is very rare and very expensive. Jadi pada saat kita waktunya mengisi bensin, itulah sebenarnya titik terendah dalam hidup kita. Untuk yang lo kalau mau sabar untuk kehidupan lo yang lebih nyaman, sabar sebentar aja gitu. Untuk ngisi bensin, and then kita bisa go on. Tapi harus sabar gitu. Dan itu antriannya sampai yang berkelok-kelok. Kalau dilihat perekonomian di sana pasca gempa kemarin memang sudah mulai bergeliat lagi ya. Pasar-pasar tradisional sudah buka dan kita bisa jumpai lagi produk-produk lokal di Aleppo seperti sabun zaitun, madu, airan atau keju kambing serta rempah-rempah. Masih banyak di sana. Di mana segala keterbatasan mereka itu, mereka tetap memproduksi apa yang mereka biasa produksi dengan kualitas yang luar biasa hebatnya. Kalau kita ngelihat, kami sempat pergi ke salah satu toko rempah-rempah gitu. Toko rempah-rempah, di situ juga jualan kacang-kacangan, juga jualan sabun. Dengan dengan persediaan yang melimpah ruah, dengan berbagai macam barang yang mereka jual itu luar biasa ya untuk pikiran saya sedang ada di Aleppo, itu luar biasa. Jadi kayak bahkan kita bisa ngeliat tuh ternyata jadi ada ibu-ibu datang gitu ya. Mungkin dalam bahasa Indonesianya, saya mau beli bumbu untuk masak nasi mandi gitu misalnya, nanti penjualnya tuh akan campur itu kayak dia udah biasa. Mungkin kalau di kita bumbu merah, bumbu putih gitu ya. Dan saya yakin semua yang kita makan itu produk di sana karena mereka dalam kondisi embargo ya. Jadi itu hebat sekali sih, buat saya hebat sekali. Di sisi lain kota Aleppo yang dikuasai pasukan pemerintah pada waktu konflik dulu, ketika kita datang saat ini ya memang tidak terlihat sisa-sisa konflik ya. Ini bagian lain dari kota Aleppo yang masih terlihat utuh, tidak tersisa dampak konflik, bahkan kemarin tidak terlihat juga dampak dari gempa bumi. Karena pada waktu masa konflik, kota Aleppo itu dibagi menjadi dua, yaitu yang satu dikuasai oleh pemerintah Suriah dan yang satunya lagi memang dikuasai oleh kelompok teroris. Sehingga inilah kelihatan bahwa kota ini masih terawat, terjaga, dan kegiatan ekonomi justru lebih terlihat berdenyut di sini. Bangunan-bangunannya tidak ada lubang-lubang peluru, bahkan kita masih datang ke pusat-pusat perniagaan, bisa belanja di sana, bisa menikmati fasilitas yang lain, ke kafe menikmati makan, minum, bahkan es krimnya enak banget di sana gitu ya. Jadi itu dua wajah dari Aleppo yang kita temuin di sana gitu. Abahnya gimana sih? Gimana ngabisin coba? Abah, how am I supposed to finish this, Abah? Espresso. Satu scoopnya segitu. Ya betul. 97 baru mulai. Nggak ada komplikasi, koreknya dikembalikan. Ya, Hadiah. Tuh, oh ya itu deh. Tuh, sini. Dia tahu loh, thank you very much. Thank you. Thank you. Dia ngasih. Jadi siapa bilang di sini nggak ada belanjaan, walaupun nggak ada merek-merek Enel atau MS, saya tetap belanja.
Di Damaskus itu sama persis kayak Jakarta, seneng nongkrong, seneng jajan, kalau bisa sering makan di luar, terus kalau mau delivery ada juga kok. Nih, jadi satu blok ini tempat makan nih sekarang jam makan siang bentar lagi, jam 12 kurang seperempat. Terus ini dari kemarin penasaran banget karena pagi ngantri orang ambil donat, terus jam segini falafel. Jadi saya pikir donat dong, itu falafel ibu.